produk yang bersaing secara harga. Jadi banyak dianggap produk itu harus bersaing secara harga. Karena mau murah seberapa murah sih? Ya enggak? Kemudian apakah Anda bisa mengalahkan harga Cina? Gitu ya. Oke. Jadi ini masalah sekarang di salah satu produk. Selama ini terjadi salah pengertian. Kalau untuk menjual produk ke luar negeri, ekspor itu, Anda harus komparatif si produknya only. Kami nggak lihat begitu. Karena kemarin ketika kita adakan seminar, apa namanya, yang acaranya Karim itu kita bawa salah seorang buyer kita. Kita bawa salah seorang buyer saya. Sekarang waktu saya masih kerja, buyer saya tahun 2007 beliau jadi buyer saya. Maka beliau mengatakan over 10 years as buyer kepada kita. Mereka bilang untuk menentukan supplier itu ada tiga kriteria utama: kualitas, service, value yang ditawarkan. Kualitas produk itu dia punya rejection itu berarti di QC-nya ada penolakan nggak, ya kan? Nggak masuk QC. Kemudian begitu di performance di mesin jalan nggak? Ya ini contohnya di industrial ya. Produktivitasnya jadi naik nggak pakai produk itu, produk kualitinya bagus nggak, ya sama aja ketika kita jual sampo atau barang-barang komersial juga orang kan lihat dia dapat penolakan di market nggak, ya nggak. Kemudian ketika ditaruh dikirim samponya ada yang bocor nggak packagingnya, ya nggak, itu kan mesin atau sustainability. Kemudian dengan seperti itu kalau dia retailer ya, orang jadi melirik nggak produknya, itu dari quality ya. Kemudian dari servisnya, servis itu sorter. Jadi kalau diekspor ini servis itu sorter supply chain itu maksudnya kalau dulu kita kasusnya ke Kenya, sebelumnya dia beli dari Inggris. Nah ini menurut dia lebih cepat apa lebih lama dia dapat dari Jakarta? Itu penting karena kalau lebih lama, kemudian pembayarannya 50% di depan atau 100% di depan, berarti uangnya keluar lebih cepat dong. Itu mereka pertimbangkan, software supply chain enggak, kemudian working capital, arahnya ke situ ya, uang yang bergerak dilibatkan berapa banyak. Kemudian, nah ini yang penting nih, responsiveness terhadap produk. Responsiveness itu ya ketika kita bermasalah produknya, kita cepat respon enggak, kan? Nah, ini masalah kan hari ini kita bahas tentang produk. Kemudian apa hubungannya responsiveness dengan produk, nanti saya bilang, saya sampaikan. Kemudian baru ke arah value. Ada harga nggak, ada inovasi nggak dari produk itu, kemudian ada pilihan-pilihan range yang lain nggak produknya. Baru harga yang ditertera. Saya tanya waktu itu, namanya Pak Jospat, ya, Mr. Jospat. Jospat, when you decide to change the supplier from existing to us, are you saving money or not? Maksud saya, harga gue lebih murah nggak dengan dibanding supplier sebelumnya? Pertanyaan tegasnya kan begitu ya. Oh iya, pasti. Kalau nggak ngapain kita pindah ke you? Nah, kemudian saya tanya, berapa persen? Saya udah baru bertanya, sopannya itu setelah 14 tahun. Dalam 14 tahun saya baru tanya, 2007 saya jualan ke beliau. Dan sampai sekarang perusahaan masih kontinu. 10% doang. 10% itu saya bisa bilang doang. Karena saya lihat banyak orang yang berjualan banding-bandingan harga. Turunin dari 20%, 30%. Kenapa? Karena ketika Anda menjual produk karena harganya murah, ya sekali lagi, ternyata itu cuma satu chapter penilaiannya dia. Dan di chapter itu pun masih banyak bab-bab yang lain. Ada chapter besarnya quality, services, value. Tapi di value itu ada product cost, ada price, ada innovation-nya, ada product range-nya. Gitu. Cuma 10%. Selebihnya dia bilang, enggak, kita harus menilai kualitasnya, jalan apa enggak. Produknya 10% lebih murah, rejection-nya 20% lebih tinggi, ya gua rugi. Gitu ya. Jadi
Pemilihan produk itu bukan soal mana yang terbagus, mana yang termurah. Jadi tidak ada, saya bilang ke kalian, hilangkan Pameo, yang mahal pasti lebih bagus, yang murah pasti lebih jelek, menurut saya enggak. Tapi produk yang sesuai dengan kebutuhannya.